Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 31 Januari 2023. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah yang kami terima hingga pada saat ini, di mana kami boleh bersukacita. Tuhan, Engkau telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Tentu sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saya akan bacakan sekali lagi. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tentu ketika hidup kita, perjalanan hidup kita berjalan dengan normal-normal saja, maka hubungan kita dengan Tuhan tentu biasa-biasa saja. Malah kita berani mengatakan bahwa berkat Tuhan itu hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika kehidupan kita berada di jalan yang sulit, ketika perjalanan hidup kita menemui kerikil-kerikil, bahkan batu-batu besar, bahkan kesusahan-kesusahan, tentu kita akan betul-betul serius berpaling ke hadapan Tuhan. Kita akan berpaling kepada Tuhan pada saat-saat seperti itu. Demikian juga yang kita lihat di dalam perjalanan hidup Yunus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, dia berani melanggar perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk melayani, malah dia mau pergi ke Tarsis. Di dalam perjalanannya ke Tarsis, badai besar mengganggu perjalanannya. Badai besar menggoyang kapal yang dia tumpangi. Dia jatuh ke dalam laut. Dia menghadapi kesulitan. Dia berpikir bahwa tidak akan ada jalan lagi bagi dia untuk hidup. Perjalanannya yang terakhir adalah ketika dia jatuh ke dalam laut. Dia bertemu, sudah hampir dia mati, dan dia berpikir, dia berkata di dalam hatinya bahwa tidak akan ada lagi jalannya untuk hidup, untuk selamat dari musibah itu. Tetapi dia sadar, setelah keadaan itu, dia sadar, dia mengingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang dia kenal adalah Allah yang baik. Allah yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyelamatkan hidupnya dari apapun. Maka dia berdoa. Dalam waktu yang sedikit itu, sisa hidup yang sedikit itu, dia berdoa. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia berdoa, dia percaya bahwa Tuhan akan mampu menyelamatkan dia dari musibah yang dia alami. Maka semua kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia diselamatkan. Dia selamat. Untuk itulah dia berkata di dalam nats kita ini, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi.
pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Kematian sudah di depan mata, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada masalah sesulit apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti bisa membantu kita. Dan tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak Tuhan maafkan. Tidak ada perkara, masalah sesulit apapun yang tidak bisa Tuhan atasi di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah kepadanya. Setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kita ini, mari kita serahkan hidup kita hanya kepadanya. Jangan ketika kita sudah tidak berkutik lagi, jangan ketika kita sudah bahkan di dalam masalah yang berat sekali, tetapi kita seolah-olah tidak mengenal dia, kita tidak memerlukan bantuannya. Justru itu menjadi sebuah kehancuran bagi kita. Tetapi kita harus mengingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tiada Tuhan menyimpan dendam bagi kita ketika kita melawan kepada Dia, ketika kita melanggar perintah-perintahnya. Tiada dosa yang sebesar apapun yang tidak Tuhan hapuskan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika perjalanan hidup kita normal, baik-baik saja, jangan tinggi hati. Jangan seolah-olah bahwa berkat Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari hanya yang wajar-wajar saja. Itu sudah luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ketika kita diberi kesempatan menghirup udara di pagi hari, ketika kita diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan kita, melangkahkan kaki kita, menjamah pekerjaan kita, itu adalah berkat yang sungguh luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Itu adalah berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, harus kita mensyukuri, harus kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang kita terima itu. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Jangan kita menganggap bahwa dosa yang kecil itu tidak Tuhan lihat. Tuhan melihat. Yang namanya dosa adalah dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan kita mengajarkan kita harus jauh dari perbuatan dosa. Dan yang terutama, ingatlah selalu Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimanapun perjalanan hidup kita, Tuhan pasti tahu. Berserulah kepadanya ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan di dalam hidup kita. Ketika kita bertemu masalah-masalah di dalam hidup kita, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mampu menyelamatkan, Tuhan mampu membantu kita, Tuhan mampu mengangkat kita dari situasi apapun yang menyakitkan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang kami terima. Pada saat ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, baik dalam perjalanan hidup yang normal-normal yang baik-baik, ataupun perjalanan hidup kami yang penuh liku-liku kesulitan. Kami tidak akan pernah berhenti mengundang Tuhan untuk selalu ikut campur di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, semua jemaat Dia KBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, melakukan segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan menjaga kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Horas, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.